Semua, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai saat dan tempat terutang PPN. Nah, kami kelompok 6 dan yang beranggotakan Rani Fitri Aryaningsi, Tri Anita Humario, D. Jeffrey, Anisatun, Nabila. Selanjutnya materi pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai saat pajak terutang menurut Undang-Undang PPN. Pasal 11 Undang-Undang PPN. Saat pajak terutang diartikan sebagai saat mulai timbulnya hutang pajak kepada negara, sehingga bukan merupakan batas akhir pembayaran pajak ke kas negara. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN. Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPN. Pemungutan PPN dan PPNBM menganut prinsip akrual, yang artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau JKP tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP. Saat terutangnya pajak untuk transaksi dilakukan melalui elektronik e-commerce atau e-commerce, tunduk pada ketentuan ini dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah saat terutang PPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Terutangnya PPN terjadi pada saat 1. Penyerahan atas BKP. Penyerahan atas BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi saat: pertama, BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Kedua, BKP berwujud diserahkan langsung ke penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. Ketiga, BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan kurir. Yang keempat dan terakhir, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diimplementasikan secara konsisten. 2. Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli. 3. Penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat: pertama, harga atas penyerahan BKP TB diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten. Kedua, perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui. Keempat, BKP berupa persediaan dan atau aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan. Pertama, berakhirnya jangka waktu berdirinya suatu perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang kedua, telah ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris. Ketiga, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah dibubarkan. Yang keempat dan terakhir, diketahui perusahaan secara nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha
atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Selanjutnya ialah peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemecahan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf di Undang-Undang PPN atau perubahan bentuk usaha terjadi saat ditetapkannya atau disepakatinya penggabungan, pemekaran, pelaburan, pemecahan usaha atau perubahan bentuk usaha sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham yang terutang dalam perjanjian yang sudah disepakati. Ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. Selanjutnya, impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Penyerahan JKP terjadi saat harga penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau ketika terbitnya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui, mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk digunakan secara nyata, baik seluruhnya atau sebagian, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP. Pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud terjadi BKP dikeluarkan oleh daerah pabean, ekspor BKP TB terjadi saat penggantian atas BKP TB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. Ekspor JKP terjadi pada saat penggantian jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pajak pertambahan nilai. Dalam sistem pajak pertambahan nilai, dikenal prinsip destinasi atau tujuan dan prinsip tempat asal. Indonesia menganut prinsip destinasi, kebalikannya prinsip tempat asal berarti PPN dikenakan atas barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri. Di Indonesia, sesuai pasal 4 Undang-Undang PPN, pengenaan PPN dilakukan atas penyerahan dan pemanfaatan di dalam daerah pabean dan jelajah yang lebih baik. Kewajiban tersebut dibebankan kepada PKP untuk setiap penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai saat PPN terutang, sangatlah penting penentuan kapan faktur pajak harus dibuat oleh PKP, penjual BKP atau JKP. Baiklah, selanjutnya berikut adalah saat pembuatan faktur pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK 011/2013. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak. A. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat yang pertama, BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Yang kedua, BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. Yang ketiga, BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Atau harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Yang ketiga, penyerahan BKP tidak berwujud terjadi pada saat
Yang pertama, harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya. Yang keempat, BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu, di antaranya yaitu 1. Ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan. Dan yang keempat, diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Yang kelima, yaitu pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN atau perubahan bentuk usaha terjadi pada saat yang pertama, disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha. Yang kedua, ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. Baiklah, materi yang kedua yaitu saat penyerahan jasa pajak. Yang pertama, harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau yang ketiga, mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sedikit JKP. Materi yang ketiga yaitu saat ekspor BKP berwujud terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. Materi yang keempat, saat ekspor BKP tidak berwujud terjadi pada saat penggantian atas BKP tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Materi yang kelima yaitu saat ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Selanjutnya kita masuk ke PPN penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat huruf B dan C. Karena PPN Indonesia berlaku mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Adanya pajak masukan secara teoritis sebenarnya menggeser beban pajak ke konsumen sehingga atas PPN yang sudah dibayar diperhitungkan sebagai kredit pajak. Pada saat aktiva dibeli, maka PKP sudah bayar pajak masukan. Seharusnya aktiva tersebut tidak dijual, tetapi dipergunakan untuk menghasilkan pajak keluaran. Jika tidak ada pajak keluaran, seperti hotel, maka pajak masukan tersebut tidak dapat diperhitungkan. Syarat pengecualian adalah pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Dan tidak dikreditkan bisa jadi sebenarnya dapat dikreditkan, tetapi PKP tidak memperhitungkan sebagai kredit pajak. Selanjutnya, ada dua kriteria pajak masukan tidak dapat dikreditkan.
Pengkreditan pajak masukan tidak dapat diperlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Di pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang PPN, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wajan, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan pasal 9 ayat 8. Di huruf C Undang-Undang PPN, tetapi menurut pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN ada 9 kondisi pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wajan, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9, tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang keenam, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Yang ketujuh, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masuknya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan barang kena pajak selain ada barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai peristiwa pajak terutang. Sebagai contoh, ada 14 perusahaan dalam ASEAN Agri Group yang dikenai surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Mengacu amal keputusan Mahkamah Agung atas kasus pidana dengan terdakwa Suwir Laut per Januari 2013, telah terjadi manipulasi data pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pasal 26 pada 14 perusahaan kelompok ASEAN Agri Group selama tahun 2002 hingga 2005. Hal tersebut menimbulkan pajak terutang sekitar 1,26 triliun. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, sementara 14 perusahaan tersebut diwajibkan membayar denda senilai 2 kali lipat dari pajak terutang atau 2,52 triliun paling lambat 12 bulan sejak putusan MA dijatuhkan. Penagihannya menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan Agung. Hasilnya akan masuk ke penerimaan negara, bukan pajak. Di samping itu, 14 perusahaan tersebut juga diwajibkan membayar sanksi administrasi. Besarnya dihitung berdasarkan pajak terutang senilai 1,26 triliun ditambah bunga sebesar 48% dari pajak terutang tersebut. Jadi nilainya menjadi 1,8 triliun. Penagihannya menjadi tugas dan kewenangan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika sebelum setelah SKPKB terbit, tetapi perusahaan membayar sanksi, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat teguran dalam waktu 7 hari. Jika langkah tersebut juga tidak direspon perusahaan dengan melunasi kewajibannya selama 21 hari setelah terbitnya surat teguran, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat paksa. Setelah 2 kali 24 jam surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dapat segera menerbitkan surat penyitaan. Apabila lewat 14 hari sejak surat pengumuman lelang tidak dibayar juga,
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dapat menjual barang sitaan melalui kantor lelang negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemusatan PPN. Direktorat Jenderal Pajak Pemusatan PPN adalah cara dalam melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak, di mana tempat yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN yang juga berfungsi sebagai pelaporan SPT masa PPN. Maka dari itu pemusatan PPN merupakan suatu langkah dalam memilih salah satu tempat terutang PPN oleh pengusaha kena pajak. Selain itu, istilah PPN ini juga biasanya disebut sebagai Good and atau VAT Value Added Tax yang dikenakan pajak pada barang atau jasa. Sehingga tempat pemusatan PPN ini ditujukan menjadi tempat kedudukan atau tempat dalam melakukan kegiatan usaha yang dipilih oleh PKP sebagai tempat pemusatan terutang PPN. Selanjutnya, hal yang perlu diingat sebelum melakukan pemusatan PPN terutang adalah ada beberapa tempat yang tidak bisa dijadikan pemusatan PPN terutang, yaitu yang pertama berada di tempat penimbunan berikat termasuk di dalamnya kawasan berikat. Yang kedua berada di kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga berada di kawasan bebas. Yang keempat mendapatkan fasilitas kemudahan impor ekspor. Yang kelima memiliki kegiatan usaha bidang pengalihan tanah atau bangunan. Yang keenam kawasan berfasilitas lainnya. Dan yang ketujuh tempat PPN terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang tata cara pengajuan pemusatan PPN. Ada 8 tata cara pengajuan pemusatan PPN terutang ini. Yang pertama itu adalah pengajuan tempat pemusatan PPN terutang. Nah, menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Jika saluran elektronik belum tersedia, pengusaha kena pajak dapat mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar dalam kurung format sesuai lampiran huruf A. Yang kedua, tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang atau tempat PPN terutang yang dipusatkan. Nah, ada beberapa nih kriteria tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya yang tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Yang itu pertama, berada di tempat penimbunan berikat termasuk di dalam kawasan berikat. Nah, yang kedua itu berada di kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, berada di kawasan bebas. Yang keempat, berada di kawasan berfasilitas lainnya. Yang kelima, mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Dan atau yang terakhir itu memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tidak dapat dipilih sebagai tempat pemutusan PPN terutang. Secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha dan atau tidak melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan atau persyaratan dalam pemberitahuan pemusatan. Yang pertama, memuat nama alamat dan NPWP pengusaha kena pajak pada tempat pajak pertambahan nilai terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang. Yang kedua, memuat nama dan NPWP pengusaha kena pajak pada tempat pajak pertambahan nilai terutang yang akan dipusatkan. Yang ketiga, dilampiri surat pernyataan bahwa format lampiran huruf B. Yang keempat, administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada tempat pajak pertambahan nilai terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang. Yang kelima, tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang dan tempat pajak pertambahan nilai terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan,
atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1. Dan yang keenam, tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan dilampiri surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Materi yang keempat, tidak lanjut pemberitahuan PPN di Kanwil DJP dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap kepada Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menerbitkan. Yang pertama, keputusan pemusatan apabila pemberitahuan memenuhi persyaratan. Yang kedua, surat pemberitahuan belum memenuhi persyaratan apabila jangka waktu 14 hari telah terlampaui dan kepada Kanwil DJP tempat pemusatan tidak menerbitkan keputusan maka pemberitahuan dari pengusaha kena pajak dianggap telah memenuhi persyaratan dan Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan pemusatan. Materi yang kelima yaitu penambahan dan pengurangan tempat pemutusan PPN terutang. Pengusaha kena ke pajak yang telah memperoleh keputusan pemusatan dapat mengajukan penambahan tempat pajak pertambahan nilai terutang lain yang akan dipusatkan dan atau pengurangan tempat pajak pertambahan nilai terutang yang telah dipusatkan. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan penambahan dana atau pengurangan tempat pajak pertambahan nilai terutang yang dipusatkan secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat pajak pertambahan nilai terutang yang diajukan penambahan dan atau pengurangan format lampir huruf E. Materi yang keenam, perubahan tempat pemutusan PPN terutang. Pengusaha kena pajak mengajukan pemberitahuan perubahan tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang yang mengalami perubahan format lampir huruf F. Dalam hal tersebut, pengusaha kena pajak dilakukan pemindahan tempat terdaftar secara jabatan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pengusaha kena pajak tidak perlu menyampaikan pemberitahuan perubahan keputusan pemusatan. Materi yang ketujuh, pencabutan tempat pemutusan PPN. Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang berdasarkan pemberitahuan pengusaha kena pajak atau secara jabatan dalam hal pengusaha kena pajak menghendaki untuk dilakukan pencabutan tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang. Pengusaha kena pajak yang telah melakukan pemusatan pajak pertambahan nilai terutang dapat menyampaikan pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Materi yang ke-8, pelaporan PPN setelah pemusatan. Yang pertama, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak yang telah memiliki keputusan pemusatan, meliputi seluruh kewajiban pajak pertambahan nilai yang terutang di tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang dan tempat pajak pertambahan nilai terutang yang dipusatkan. Yang kedua, apabila terdapat kompensasi yang berasal dari tempat yang dipusatkan, maka
atas kompensasi dapat dilaporkan pada KPP tempat pemusatan. Yang ketiga, setelah tanggal pindah apabila terdapat yang pertama, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai yang belum dilakukan oleh tempat pajak pertambahan nilai terutang yang dipusatkan untuk masa pajak sebelum tanggal SMP, dan yang kedua, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai tersebut dilakukan oleh tempat pajak pertambahan nilai terutang yang dipusatkan sejak tanggal SMP pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai terutang yang dipusatkan dan diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh KPP tempat pemusatan. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.